Kita datang ke sini berkumpul bukan karena tujuan duniawi, tapi kita datang ke tempat ini tujuan kita satu, yaitu karena Allah dan juga karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah menjadi saksi pertemuan kita di hari ini, dan juga Nabi kita Muhammad juga menjadi saksi pertemuan kita hari ini, dan juga seluruh malaikat menjadi saksi pertemuan kita di hari ini, dan juga bumi menjadi saksi pertemuan kita di hari ini, dan juga anggota tubuh kita kelak menjadi saksi atas perkumpulan kita di hari yang mulia ini. Mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan berbicara tentang kesaksian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 151 kali dengan banyak redaksi. Di antaranya menggunakan kata nashhadu, kami bersaksi. Tashhadu, syahid, syahadah. Ada 151 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran mengenai arti kesaksian. Di antaranya di surat Al-Jum'ah ayat 8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di surat Jum'ah ayat 8 Allah tegaskan bahwa Allah Maha mengetahui alimil ghaib, alam yang ghaib, wasyahadah, dan juga mengetahui alam yang real dan nyata, syahadah. Di ayat ini ditegaskan ada dua alam. Ada yang disebut alam ghaib, ada yang disebut dengan alam syahadah. Wa nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Sedangkan kita sebatas bisa menghukumi yang zahir, adapun yang sifatnya sarair, rahasia, yang mampu mengetahui secara hakiki adalah Allah Jalla wa Ala. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya Simtud Dura, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam itu tersebar di dua alam. Fantasharat atharu syarafihi fi awalimi syahadati wal ghuyub. Tersebar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua alam, alam syahadah dan alam ghuyub. Kata lainnya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu syahidah, bentuk fi'il madhi. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di ayat yang lain Allah sebutkan dengan redaksi syahid, yang artinya juga dari kesaksian atau bersaksi. Di surat Qaf ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Apa makna wa huwa syahid? Ditafsirkan oleh Al-Imam Bagawi yang lahir tahun 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, di dalam tafsirnya Ma'alimi Tanzil, makna wa huwa syahid ay hadirul qalbi laisa bighafilin wala sahin. Artinya adalah hatinya selalu hadir ketika mengingat Allah, hatinya selalu hadir ketika menyebut dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa bighafilin wala sahin. Dia tidak lalai dan tidak lupa. Selalu pikirannya, hatinya tertuju kepada Allah dan tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud di sini adalah al-khusyu'. Khusyuk itu mahal. Hadirkan hati untuk mendapatkan khusyuk itu adalah satu kesuksesan yang hakiki.
Allah Ta'ala sifati orang-orang beriman di dalam mukaddimah surat Al-Mu'minin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Kenapa disebutkan orang beriman beruntung? Karena dalam salat mereka khusyuk. Jadi khusyuk ini adalah salah satu yang pertama kali Allah cabut di tengah-tengah umat Islam. Sudah langka orang-orang yang khusyuk. Jarang lagi kita melihat, bukan tidak ada tapi sedikit, jarang. Membaca Al-Quran, meneteskan air mata. Menyebut nama Allah, bergetar hatinya. Menyebut nama Nabi Muhammad SAW, ishtaq ilaih, merindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi katakan, yang pertama kali Allah angkat dari umat ini adalah khusyuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri, yang lahir tahun 581 Hijriah, wafat 656 Hijriah, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Rasul bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'a. Nabi katakan yang pertama kali Allah angkat dari umat ini adalah khusyuk, sehingga kau tidak akan bisa melihat dari umat ini ada orang yang khusyuk, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, khusyuk ini kenapa bisa hilang di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW? Karena banyaknya guru-guru kita, para guru yang hakiki, para mursyid, mereka meninggalkan dunia. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa akhir zaman Allah angkat ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Para ulama setiap perjalanan zaman akan berkurang, bukan bertambah banyak, tapi bertambah sedikit. Itu sudah sunnatullah, karena Nabi sudah mengabarkan hal itu. Sehingga khusyuk ini juga hilang karena sebab hilangnya para mursyid, para guru-guru yang ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, para guru-guru yang hatinya bersih, yang menyampaikan murid-muridnya bisa mengenal Allah dan bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada salah satu ulama India bernama Asy-Syaikh Al-Muttaqi Al-Hindi yang menulis kitab Kanzul Ummal. Beliau menulis satu kitab berjudul Hidayatul Rabbi 'inda Faqdil Murabbi. Yang dibahas di kitab itu adalah mursyid, para guru-guru yang hakiki, yang mukhlis, itu sudah banyak Allah angkat mereka dengan cara mewafatkan mereka. Ciri-ciri guru-guru yang hakiki sudah langka dengan perjalanannya zaman. Alhamdulillah, kita di zaman saat ini masih banyak. Entah zaman akan datang, tapi di zaman kita masih ada guru-guru yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad. Insya Allah selama masih ada guru-guru yang seperti ini, maka ini dunia akan tetap dijaga oleh Allah. Selama ada guru-guru yang mukhlis, yang ikhlas, dakwah fi sabilillah, maka Allah akan menjaga kita. Maka sekarang tugas kita menjaga diri kita agar berpegang teguh dengan ajaran para guru-guru kita yang mukhlis, yang bersanad hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau menyebutkan di dalam kitab Ihya, ada satu doa yang jika kita rutinkan membacanya dan kita pahami maknanya, maka akan menumbuhkan sifat yang disebut dengan al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Khusyuk itu tidak instan. Khusyuk itu adalah buah daripada al-muraqabah, yaitu orang sudah merasa dirinya selalu bersama Allah. Walaupun keadaan sendiri, dalam hatinya menyatakan Allah selalu melihatnya, Allah selalu mendengarnya, Allah selalu bersamanya. Ini doa kalau boleh kita amalkan, kita hayati. Setiap kata-kata dalam doa tersebut itu mengandung makna yang sangat dalam, yang nanti membuahkan
khusyuk di dalam hati kita. Imam Ghazali riwayatkan ada seorang sufi yang lahir tahun 200 Hijriah, wafat 283 Hijriah, bernama Imam Sahal At-Tustari. Beliau punya paman bernama Muhammad bin Siwar, mengajarkan Imam Sahal At-Tustari dari sejak kecil untuk membacakan dan merutinkan bacaan doa Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Allah selalu bersamaku, Allah selalu melihatku, dan Allah selalu menyaksikan diriku. Ini kalau dibaca, diamati, dipahami maknanya, akan tumbuh sifat yang namanya al-muraqabah. Dalam istilah tasawuf namanya muraqabah, dalam istilah hadis namanya al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Atau jika tidak mampu seperti itu, hadirkan di dalam hati bahwa Allah senantiasa melihat dirimu. Ini kalau sudah tertanam di dalam jiwa kita, maka akan lahir khusyuk di dalam seluruh ibadah kita. Dan Allah punya CCTV yang akan bersaksi di yaumil qiyamah. Di zaman sekarang disebut dengan CCTV. Yang kita lakukan di dunia itu direkam, saudara-saudara. Ada 5 CCTV-nya Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, CCTV pertama adalah kesaksian dari Allah. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu syahidun 'ala ma ta'malun." Allah menjadi saksi atas seluruh perbuatan yang kalian lakukan. Padahal cukup kesaksian Allah, tapi Allah menambahkan banyaknya saksi-saksi yang lain yang akan disampaikan kesaksian mereka di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan begitu adilnya konstitusinya Allah Subhanahu wa taala. Ahkamul hakimin, sebaik-baiknya pengadil dan hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya Nabi ceritakan, dan semua kita akan mengalami hal ini. Apa kata Nabi? Innallaha yutni al-mu'mina fayadau alaihi kanfa wa sitrah minan nas. Apabila hari kiamat telah tiba, Allah mendekatkan dirinya kepada hambanya yang beriman. Kemudian Allah tutup tabir penghalang sehingga tidak ada manusia yang melihat dialog antara Allah dengan hambanya. Coba perhatikan rahmatnya Allah. Kenapa Allah tutupi? Karena Allah ingin menutup aib kita. Allah menutup keburukannya kita. Allah menutup aibnya kita bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di yaumil qiyamah. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tutupi hijab sehingga yang ada di dalam dialog tersebut hanya Allah dengan hambanya dan tidak ada manusia-manusia lainnya. Kemudian Allah mengatakan kepada hamba tersebut, wa yuqarriruhu bi dzunubihi fayaqulu. Allah katakan, ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza. Kemudian Allah sebutkan kepada hamba yang beriman. Nabi sebutkan dari awal, hamba yang beriman. Artinya kita sudah berusaha menjadi hamba yang beriman, tapi namanya kita manusia biasa, tetap ada dosa. Makanya disebut mukmin. Allah sebutkan dosa-dosanya dia. Kau ingat tidak dosamu? Kau lakukan di sini, waktunya sekian, sehingga hamba tersebut dia merasa dirinya akan celaka. Dia mengatakan, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hamba itu menjawab, na'am, ay Rabbi. Perhatikan kalimat yang digunakan, bukan ya Rabbi, tapi ay Rabbi. Di dalam ilmu balaghah, panggilan atau an-nida menggunakan ay dengan ya berbeda. Kalau ya lil ba'id, untuk jarak jauh. Tapi di hadis tersebut, ay Rabbi, itu memanggil bahwa Allah dekat dengan hamba tersebut. Allah bertanya kepadanya, kau pernah melakukan dosa ini? Dia mengatakan, na'am ay Rabbi, hatta idza qarrarahu bi dzunubih, hingga dia sendiri mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Benar ya Allah, saya punya dosa ini, punya dosa ini. Wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak,
Ketika dia sebutkan dosa-dosanya di hadapan Allah, dia merasa dirinya akan binasa. Dia merasa dirinya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan apa kepada hamba tersebut? Allah mengatakan, "Fa inni satartuha 'alaika fid dunya." Ketahuilah dosa-dosamu itu dulu di dunia aku tutupi. Tidak ada yang tahu dosamu kecuali aku. Aku tutupi di dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yaum. Dan di hari ini ketahuilah seluruh dosa-dosamu itu aku ampuni. Udkhul al-jannata birahmati. Ziyadah fi riwayat. Ada tambahan riwayat. Kemudian Allah katakan, wahai hambaku, silakanlah engkau masuk ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesaksian pertama. Kesaksian yang kedua, kesaksian dari Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi saksi. Nabi bersaksi di yaumil qiyamah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, ada jenazah lewat, dipuji jenazah tersebut, ini orang baik, ini orang baik. Nabi katakan wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Jenazah kedua lewat di hadapan Nabi, Nabi katakan wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apa maksud dari ucapanmu wajib, wajib, wajib? Di dua jenazah yang berbeda tersebut, Nabi mengatakan, man asnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah. Siapa orang jika sudah ada kesaksian dari manusia mengatakan dia orang baik, maka wajib dia masuk surga. Kemudian jenazah kedua saya katakan wajib, wajib, wajib. Wa man asnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Siapa orang yang sudah disaksikan oleh manusia bahwa dia orang yang jahat, maka wajib dia masuk neraka, kata Nabi Muhammad. Antum syuhada'ullah fil ardi. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Jadi Nabi Muhammad menjadi saksi dan umat Nabi Muhammad juga akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Yang ketiga, kesaksian malaikat. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqaw wa syahid. Bersaksi malaikat. Nabi katakan dalam hadis, al-malaikatu syuhada'ullahi fis sama. Malaikat menjadi saksinya Allah di langit, bersaksi kepada kita. Sayyidina Utsman bin Affan ketika hendak masuk kamar mandi, dia bentangkan ridanya, selendangnya sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Dia katakan, ijlisa ayyuhal malaikatu hahuna hatta akhruja ilaikuma. Wahai dua malaikat pencatat amal, silakan kalian duduk di selendangku. Wahai malaikat, duduklah di sini. Tunggulah sampai aku keluar dari kamar mandi, baru kembali kalian bertemu denganku. Itu keyakinan sahabat mulia Sayyidina Utsman bin Affan bahwa kita ada malaikat yang mencatat dan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ay katibul hasanati an yaminihi wa katibus sayyiati an shimalihi. Ada malaikat yang mencatat amal baik di sisi kanan kita dan ada malaikat yang mencatat amal buruk kita di sisi kiri kita, dan kelak akan disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa buku amal. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dibaca oleh hamba-hamba seluruh amal kita di hadapan Allah Jalla wa ala. Kesaksian yang keempat, bumi ini menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Al-Imam Suyuti menukilkan riwayat dari kitab Al-Budurus Safirah atau Al-Khurasani mengatakan, ma min 'abdin yasjudu sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakas alaihi yauma yamut. Tidak ada seorang hamba dia ketika sujud di satu tempat di dunia ini, melainkan tempat sujud itu akan menjadi saksi baginya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menangisi apabila ada seorang hamba yang soleh yang selalu sujud di bumi ini kepada Allah ketika hamba tersebut meninggal dunia. Ini kesaksian yang keempat. Makanya disunahkan, terutama sholat sunnah, selesai sholat wajib, sholat sunnah, kita berpindah-pindah tempat, al-intiqal.
Al-Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Majmu' mengatakan yustahabbu an yantaqila an mawdi'ihi qalila li takfiri mawadi'i sujudih. Disunnahkan seseorang berpindah-pindah tempat ketika dia hendak sholat untuk sujud agar tempat sujudnya banyak. Kenapa tempat sujudnya banyak untuk kita sujud kepada Allah? Imam Syaukhani menjawab dalam kitab Nailul Autar, li'anna mawadi'as sujudi tashhadu lahu yaumal qiyamah. Karena tempat sujud itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Syahadatul jawari. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan perkumpulan ini diridhoi oleh Allah, dan semua kesaksian kita di yaumil qiyamah adalah kesaksian yang baik. Semua buku amal kita adalah buku amal yang isinya kebaikan. Cara menghapusnya dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihaqqi alih. Astaghfirukum ya ahlal darq wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur wa ya ahlal hil wal aqd. Al mukarram wal muhtaram Kiai Haji Ubaidillah Ahrar, ya, mungkin sedang duyufina, ya, tamu kita orang alim, insyaallah. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya. Wa akhina fillah al-habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf, anallah yutul umrah, mata Allah bitul hayatih wa yahfadhu wa yar'ah. Semoga Allah menjaga beliau dan menjadikan manfaat ilmunya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Para pejabat yang hadir dari Bapak Wakil Kapolda, ya, perwakilan dari Kesultanan Ternate, dari Masjid Al-Munawwar, hadirin dan hadirat yang semoga semuanya kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul bersama-sama dalam rangka ta'limul akbar, ya, wal maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah perkumpulan yang bagus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid tersebut ada dua kelompok, ada dua halaqah. Satu halaqah sedang berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, macam-macam zikir dibaca. Dan ada satu kelompok lagi sedang mempelajari halal dan haram, tafaqquh fid din. Maka Rasulullah menyatakan, kila majlisan ala khair, dua majlis ini dalam kebaikan. Walakin haza afdal, tetapi ini yang lebih utama. Beliau menunjuk kepada majlis yang sedang mempelajari ilmu agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Rasulullah menyatakan, li'anna bu'ithtu mu'alliman, karena saya diutus oleh Allah sebagai guru. Nah ini, ya. Jadi alhamdulillah, ini ta'lim. Ini vitaminnya ada. Istilah kata vitamin. Ya enggak? Ada makanan pokok, ada vitamin. Kita makan pokok macam-macam, nasi, ikan. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ini supaya sekali-kali kumpul bersama, ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, memuji Rasulullah SAW. Ini adalah vitaminnya, ya. Tapi ada yang pokok. Apa itu? Menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah menginginkan seorang menjadi baik, Allah berikan pemahaman ilmu agama yang mendalam. Ini mantuk daripada hadis Rasulullah SAW. Berarti mafhumnya bagaimana?
Pemahamannya bagaimana? Jika Allah tidak menginginkan orang itu menjadi baik, maka Allah biarkan dia tidak mau belajar ilmu agama. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini tadi Habib Abu Rahman jelaskan, ulama-ulama dari zaman ke zaman semakin berkurang. Ya, semoga kita dapat ya adrak, riki kalau bahasa sini sama ulama-ulama yang besar. Dan itu akan menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Dalam surat akhir Taubah, ya, Allah nyatakan falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum idza raja'u. Kalau hendaklah ada setiap orang dari setiap kelompok, ada sekelompok orang yang khusus belajar ilmu agama. Ini ayat turun ketika datang perintah perang. Jangan semuanya berangkat perang. Harus ada yang belajar ilmu agama. Tujuannya apa? Kalau sudah ngerti agama, wa yunziru qaumahum idza raja'u. Memberikan peringatan kepada kaumnya kalau mereka kembali mereka daripada menuntut ilmu. Jadi orang sudah punya ilmu wajib berdakwah. Tapi ya, jadi kalau orang sudah punya ilmu wajib berdakwah. Orang tidak berdakwah tanpa ilmu, nah ini yang lebih bahaya, ngeri. Ya, dhallu adhallu, bisa sesat dan menyesatkan. Jadi alhamdulillah ini ada para habaib, ada ulama, ada kiai, ya. Kita manfaatkan keberadaan mereka untuk belajar ilmu agama. Dan Rasulullah SAW bangga kalau ada umatnya dan gembira kalau ada umat yang menuntut ilmu. Tidak ada kebahagiaan untuk Nabi Muhammad SAW melebihi kita menuntut ilmu agama. Tahu yang halal, tahu yang haram, apalagi mengerjakan sunnah-sunnah. Ya, ini saya tidak panjang lebar, cuma sambutan karena ada kiai yang kita akan dengar. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Wabillahi taufiq hidayah, wallahul muwaffiqul mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمال أمتي فما وجدت خيرا حمدت الله عليه وما وجدت شرا استغفرت الله لكم أو كما جاء في الحديث. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, para ulama, para habaib, wabil khusus Habib Abdurrahman Asgaf, Habib Bakir bin Syekh Abu Bakar, dan semua teman-teman yang hadir di majelis ini. Semoga Allah muliakan kita semua, luruskan kita semua, jadikan kita semua hamba-hambanya yang diridhai, hamba-hambanya yang jadi umat Nabi akhir zaman, yang menggembirakan nabinya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah, merasa diuntungkan Allah berkenan memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Allah tidak tetapkan, Allah tidak masukkan kalimah iman, tidak titipkan kalimah iman kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai, kecuali kepada calon-calon penghuni surga. Semoga termasuk kita semua ini. Teman-teman semua, orang itu kalau beriman dengan iman yang paling lemah, iman yang paling lemah, paling kecil, begitu mahalnya iman yang dia bawa, dengan sebab dia dunia gagal terjadi hari kiamat. Berkahnya seorang beriman yang imannya paling lemah, yang kalau pengajian ngantuan, kalau perlu mondok pun nggak mau. Orang iman yang paling lemah imannya, di dunia tinggal dia saja, tidak ada yang lain. Maka seluruh dunia, manusianya, jinnya, hewan-hewannya, gunung-gunungnya, langitnya, bulannya, mataharinya, bintang-bintangnya masih bisa berfungsi karena barokahnya seorang yang beriman yang paling lemah iman. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di dunia ini sudah tidak ada yang mengatakan lagi Allah Allah, alias sudah tidak ada orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu, para hadirin, tidak ada yang tidak manfaati kita, itu tidak ada. Kalau dia berdoa untuk kita, itu pun satu anugerah dari dia yang mau doakan kita. Andaikan dia ini nggak mau doa untuk kita, sendirian aja, nggak mau doa, ngantuan, males-malesan, dengan sebab iman yang dia bawa, seluruh dunia dapat fasilitas untuk makan, untuk minum, untuk hidup, para hadirin. Nanti ketika waktunya
Datang hari akhirat, hari pembalasan. Orang yang beriman yang paling kecil imannya akan diberikan kepada dia minimal surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini luasnya, belum harganya. Maka dunia ini para hadirin wal hadirat tidak cukup untuk membalas imannya seorang yang beriman, yang mana iman dia iman yang paling lemah. Maka orang beriman yang paling lemah imannya, untuk mendapatkan balasan iman dia yang paling lemah, dia perlu pergi ke planet lain para hadirin. Dunia ini terlalu kecil untuk menjadi balasannya orang-orang yang beriman. Maka kita sebagai orang yang beriman semestinya tidak perlu keroyokan dunia. Dunia ini terlalu rendah nilainya bagi orang-orang beriman. Gara-gara dunia sampai ngerawat imannya, nggak ngerawat amalnya. Ini benar-benar kebodohan yang dia borong sendiri para hadirin. Ibaratnya ada toko, yang toko itu menjual kebodohan. Di sana ada 1 juta kebodohan. Dia beli semuanya, nggak dibagi-bagi dengan yang lain. Gara-gara dunia rusak iman dan amalnya. Oh. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini teriak-teriak jadi haus. Saya ini kalau di Temboro biasanya bayan tuh slow begitu. Sampai Ternate juga dia teriak-teriak, mungkin karena semangatnya antum-antum. Hawanya hangat, Masya Allah. Maka di sana ada sirat. Siratnya adalah para hadirin jembatan untuk menuju planet-planet, untuk jadi pembalasan orang-orang yang beriman. Minimal planetnya luasnya 10 kali lipat dunia, untuk jadi balasannya orang iman yang paling lemah imannya. Maka di dalam arahan agama di bab nikah, itu di antara arahan agama bagi para laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, supaya kalau tidak ada uzur, tidak ada satu perihal yang menyebabkan dia tidak mampu, bagusnya punya anak yang banyak. Nanti anaknya kalau nakal bagaimana? Orang beriman itu, bukan kita menyuruh orang nakal para hadirin. Walaupun nakal, harganya itu 10 kali lipat dunia, minimalnya surganya itu. Investasi yang nggak pernah, hampir bisa dipastikan nggak pernah gagal adalah investasi buat anak para hadirin. Gimana para hadirin? Masya Allah. Teruskan. Gitu ya. Ini beneran para hadirin. Alangkah bahagianya kita di dunia ini, punya rumah besar, punya istana kesultanan. Di sampingnya ada sultan lagi, anak kita. Di sampingnya ada sultan lagi, menantu kita. Di samping lagi ada kesultanan lagi, cucu kita. Di samping lagi ada kesultanan lagi, buyut kita. Alangkah senangnya kita para hadirin. Kalau kita di surga punyanya hanya 2 umpamanya, atau hanya 1. Nanti tetangganya yang berupa anak kita hanya 1. Alangkah kurang senangnya kita para hadirin. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala nasifuha allati ala ra'siha wala nasifuha alladhi ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha." Kerudungnya wanita
yang dipakai di kepalanya wanita surga lebih mahal dari dunia dengan segala isi. Itu kerudungnya mahalnya melebihi dunia dengan segala isi. Bagaimana yang dikerudungi para hadirin? Tentu lebih mahal. Masa kerudung lebih mahal daripada yang dikerudungi? Andaikan wanita surga meludah di lautan dunia, tentu lautan dunia akan berubah dari asin menjadi lebih manis melebihi madu. Kalau yang diludah itu kita kira-kira bagaimana? La ilaha illallah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari kalau enggak salah, "Lau anna imra'atan minal jannati tala'at 'ala ahli al-ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at riha wa la nasukuha alladhi 'ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha." Andaikan seorang wanita di surga menampakkan dirinya pada ahli dunia, seorang tok, enggak usah dua para hadirin, satu tok. Ada wanita surga lepas akhirnya sampai ke dunia. La adha'at ma bainahuma. Sungguh kedatangan seorang wanita surga tadi akan menerangi antara langit dan bumi. PLN sudah nggak laku kalau seorang wanita surga datang ke dunia. Wala mala'at huriha. Kedatangan dia menyebabkan antara bumi dengan langit harum semuanya. Wala nasifuha alladhi 'ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan sungguh kerudungnya yang dipakai di kepalanya itu lebih mahal dari dunia dengan segala isi. Orang-orang bercerita macam-macam nikmat surga, bidadari, istana, pasar Jumat di surga, macam-macam nikmat luar biasa di surga, kekal. Dan nikmatnya terbaharui. Waladaina mazid. Sebelum bosan sudah ganti baru, ganti baru terus. Maka orang tadi cerita di hadapan seorang soleh. Kemudian orang tadi bertanya pada orang soleh tadi, yang mana dia mendengar macam-macam nikmat surga tadi tidak begitu tertakjub-takjubkan. Maka dia tanya, "Syekh, kalau kamu nanti di surga selepas engkau mendengar macam-macam kenikmatan yang barusan kita sampaikan tadi, apa yang engkau cari nanti di surga?" Maka beliau mengatakan, semua nikmat surga itu memang luar biasa, tapi itu semua menurut saya gak akan indah, gak akan ada artinya andaikan di surga tidak ada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidadari ke, gedung-gedung yang bagus ke, macam-macam kenikmatan itu kalau nggak ada Rasulullah, bagi saya surga itu hampa, nggak ada rasanya. Itulah pecinta-pecinta yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Semoga termasuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih kita semuanya menjadi anak cucunya Nabi Adam. Anak cucu seorang nabi yang diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menjadi contoh bagi istrinya, putra-putrinya, anak cucunya, bagaimana yang hidup yang benar sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Jadi khalifatullah. Mengalir di tubuh kita ini tanpa ada keraguan. Mengalir darahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mana ketika beliau diturunkan di dunia ini para hadirin, dalam sebagian riwayat dalam kitab Tarikh Ibnu Hisham,
diturunkan juga tempat yang jadi markas beliau untuk buat suasana-suasana hidayah, suasana-suasana yang diridhai Allah. Tempat tersebut adalah masjid, termasuk tersebut adalah Ka'bah, tempat tersebut adalah Masjidil Haram. Beliau turun untuk jadi khalifatullah di muka bumi ini. Maka di antara bekal yang Allah turunkan dari surga adalah masjid. Satu gambaran bagi anak cucu Nabi Adam seperti kita ini para hadirin, bahwa orang itu sulit untuk bisa baik menjaga iman dan amalnya kalau dia berjauhan dengan masjid, kalau dia kurang akrab dengan masjid, kalau dia tidak peduli dengan amal-amal kebaikan untuk dikerjakan di masjid-masjid. Masjidnya ini luar biasa, masjidnya kakek kita semuanya, sekaligus masjid kita. Wa hudan lil alamin, yang mana semua hidayah yang turun untuk seluruh dunia pertama kali turun di masjidnya kakek kita ini barangkali. Di Ternate ada orang diberi hidayah untuk bertaubat, diberi hidayah untuk berjuang fisabilillah, diberi hidayah untuk zikir, diberi hidayah untuk ngaji, diberi hidayah untuk macam-macam buat kebaikan. Itu pertama kali hidayahnya turunnya adalah di masjidnya kakek kita. Di kita ini resmi asli cucunya pemakmur masjid pertama kali di dunia ini barangkali. Maka cucunya kok jauh dari masjid, ini namanya cucu yang nggak niru kakeknya. Kacang ora manut lanjarane, katanya orang Jawa, namanya kacang error. Ini seperti tumbuhan yang tidak ikut arahan tali-tali yang telah diperuntukkan untuk dia. Ini namanya tumbuhan yang error. Cucunya Nabi Adam semestinya seperti kakeknya, yaitu senang ke masjid, memakmurkan masjid, selalu saja hatinya bergantung dengan masjid. Semoga termasuk kita semua. Maka kita ini para hadirin orang Islam, ini ada macam-macam acara kita ini selalu saja menghadapnya ke masjid para hadirin, menghadapnya ke kiblat. Sholat ketika kita mati nanti juga menghadap ke masjid, menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke kiblat. Bahkan kalau orang itu duduk disarankan kalau mampu selalu menghadap ke kiblat. Waktu duduk, waktu berbaring, waktu nyantai, kalau selama masih mampu menghadap ke kiblat, bagus menghadap ke kiblat, biar hatinya itu selalu sembung dengan markas hidayah. Harapannya dia ini terus berkesinambungan antara dia dengan markas hidayah ini, hubungan rohani, akhirnya dia ini selalu jadi orang yang baik berhati. Saking banyaknya acaranya umat Islam yang menghadap ke Masjidil Haram, masjidnya kakek kita semua, sampai orang Islam dijuluki dengan ahlul kiblah. Orang yang macam-macam acaranya banyak menghadap ke Ka'bah berhati. Namanya aja ahlul kiblah. Kalau nggak sering menghadap Allah ke masjid itu ya sebetulnya nggak cocok gitu. Dan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW menjanjikan macam-macam janji bagi umatnya yang memakmurkan masjid dengan macam-macam amalan kebaikan. Dijamin 3 perkara, yang perkara itu nggak bisa kita beli dengan jabatan, dengan uang, dengan toko, dengan sawah, dengan harta sebanyak apapun. Pertama adalah ar-rauh, ketenangan. Kita mungkin bisa beli mobil, beli rumah, beli sawah, tetapi kita tidak bisa beli ketenangan barangkali. Yang kedua, disayang oleh Allah. Kalau orang itu sudah disayang oleh Allah, kaya, alhamdulillah, miskin tidak masalah, laku nikah, alhamdulillah, nggak laku-laku juga nggak masalah, sudah disayang oleh Allah.
Ganteng alhamdulillah, jelek pun alhamdulillah. Karena dia ini adalah penduduk surga yang sebentar lagi menunggu panggilan untuk masuk surga, dinikahkan dengan bidadari. Yang bidadari itu diciptakan oleh Allah dari za'faron, tidak ada penguknya sama sekali. Kalau para wanita jadi ratunya para bidadari. Bidadari yang cantik-cantik itu disuruh khidmat kepada wanita-wanita solehah di dunia ini. Dan wanita itu punya kesenangan khusus, laki-laki punya kesenangan khusus. Allah tunaikan kesenangannya masing-masing nanti di surga. Kata sebagian ulama, wanita itu paling suka kalau dibilang paling cantik. Maka di dunia ini ada perlombaan kecantikan, ratu kecantikan, tingkat kecamatan, kabupaten, tingkat dunia. Menunjukkan wanita ini suka dibilang paling cantik. Nah nanti di surga akan kesampaian itu. Karena dia jadi ratunya bidadari yang begitu cantik, kalah cantik dengan wanita-wanita solehah di surga sana. Akhirnya dia senang di alamnya wanita. Laki-laki punya alam sendiri, dia senang di alam dia. Kemudian yang ketiga, dijamin oleh Allah nanti ketika melewati sirat menuju surga, selamat sampai tujuan, alias dia dijamin wafat husnul khotimah, masuk surga dengan mulus. Wa qad dhaminallahu liman kanatil masajidu buyutah ar-rauha war-rahmata wal jawaza 'ala sirat. Sungguh Allah telah menjamin untuk orang-orang yang menjadikan masjid bagaikan rumahnya. Begitu akrab dengan masjid, sebentar-bentar ke masjid, sebentar buat amal masjid. Dijamin diberi ketenangan, disayang dan nanti mulus ketika melalui titian sirat menuju surga. Semoga termasuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakmurkan masjid, yang ahli masjid, memakmurkan masjid dengan amalan-amalan, bukan hanya sekadar datang ke masjid untuk buat keramaian yang tidak diridhai Allah. Dulu tahun 90-an kami pernah bergerak khurut 40 hari di daerah Wonogiri. Ada satu musola yang rame. Saya kira Masya Allah, di kampung pelosok begini ada musola rame sekali. Maka kita datang ke situ dengan keseluruhan, Masya Allah, orang sini luar biasa ini. Di pelosok musolanya ramai lagi. Ternyata bukan ramai buat amal para hadirin, tapi ramai perlombaan pingpong, tenis meja. Saya tanya, ini Pak, tenis meja ini gimana ini? Nah, Pak, murah meriah, nggak perlu sewa tirop Pak. Ini masjidnya nganggur, ini bisa untuk Insya Allah. Kita buat kerja masjid, maksudnya bukan hanya sekedar keramaian yang tidak ada maknanya para hadirin. Macam-macam ujian di dunia diturunkan dari langit. Orang-orang yang ahli masjid akan diselamatkan dari musibah-musibah tersebut. Dan tidak ada musibah yang lebih besar di dunia ini melebihi mati tanpa membawa iman. Hidup sekali tidak diridhoi oleh Allah. Maka obatnya adalah dengan memakmurkan masjid. Kalau kita gundah gulana bingung, pergilah ke masjid, ikutilah amal-amal masjid. Insya Allah gundah gulana itu akan hilang. Datang ketenangan, datang sayangnya Allah, akan datang janji dari Allah, akan selamat dari musibah-musibah di dunia ini. Musibah yang terbesar adalah hidup satu kali tidak amal agama. Inna Allah idza anzala bala'an ala ahli al-ard sarrafahu an maril masajid atau kama jaa fi ma'na al-hadits. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita cucunya Nabi Nuh, menjadikan kita cucunya Nabi Nuh.
yang mana selepas Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan 80 orang pengikutnya, semua pengikutnya tidak ada satupun yang punya keturunan di dunia ini, yang keturunannya berterusan hanyalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Dan aku Allah telah menjadikan anak cucunya Nabi Nuh yang masih sisa tinggal di dunia. Kita ini ya cucunya Nabi Nuh, ya cucunya Nabi Adam. Nah, di antara yang disebutkan perjuangannya Nabi Nuh di dalam Al-Quran adalah beliau siang malam selama 950 tahun mengajak umatnya untuk berbakti kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Siang malam sibuk memikirkan umat biar semuanya menjadi ahli-ahli surga. Itulah pekerjaan kakek kita selama 950 tahun. Datang rombongan-rombongan ke Ternate, rombongan-rombongan ke daerah-daerah mengajak kita, cucunya Nabi Nuh, untuk latihan berjuang 4 bulan. Itu penghinaan para hadirin. Masa cucunya Nabi Nuh hanya diminta waktunya 4 bulan? Seharusnya seumur hidup siang malam tanpa henti memikirkan umat biar semuanya dapat ridhonya Allah, masuk surga bareng-bareng bersama dia. Orang itu yang hebat para hadirin, bukan orang yang musuhnya yang berani dengan dia kualat akhirnya masuk neraka. Itu enggak hebat para hadirin. Orang itu yang hebat musuh-musuhnya dengan sebab dia menjadi ahli-ahli surga. Itulah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian para nabi-nabi yang lain. Usahanya itu mikirkan semua orang, teman, lawan, bagaimana semuanya dapat ridhonya Allah. Bagaimana semuanya beriman, beramal, akhirnya menjadi teman-teman, tetangga-tetangga yang nanti bertetangga kekal abadi di surganya Allah. Itulah semestinya fikirnya cucunya Nabi Nuh, fikirnya cucunya Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Kita ini bersyukur kepada Allah yang telah memerintahkan kita supaya kita ini merasa bagian dari keluarganya Nabi Ibrahim secara perasaan para hadirin. Millata abikum Ibrahim. Ini agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad kepada kalian. Ini adalah agama kakek kalian sendiri, yaitu Ibrahim. Jadi kita ini suruh merasa cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh, bukan merasa, meyakini kalau ini berhadin. Dan juga supaya merasa sebagai keluarga besarnya Nabi Nuh, cucunya Nabi Nuh, bernisbat kepada keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Cucunya Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang terkenal demi untuk ridhonya Allah, beliau, putra beliau, istri beliau habis-habisan untuk korban demi mendapatkan ridhonya Allah. Akhirnya bukan terkorban, malah menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang sangat mulia. Hampir semua nabi yang selepas Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah dari anak cucunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, termasuk yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa cucunya Nabi Ibrahim enggak mau korban? Masa cucunya Nabi Ibrahim tidak mau membangun masjid? Masa cucunya Nabi Ibrahim enggak mikir umat? Masa cucunya Nabi Ibrahim enggak siap meninggalkan kampung halamannya demi ridhonya Allah? Tidak ada dalam Al-Quran seorang nabi pun yang lebih banyak doakan anak cucu melebihi Nabi Ibrahim. Tidak ada anak cucu yang lebih manfaat di dalam sejarah panjangnya manusia
melebihi anak cucunya Nabi Ibrahim. Termasuk diantaranya adalah anak cucu yang tertinggi derajatnya, melebihi seluruh kakeknya. Dan memang beliau adalah yang tertinggi sebelum yang tinggi ada. Yang ditanyakan kepada beliau dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ya Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah?" Ya Rasulullah, kapan Allah telah putuskan kamu jadi nabi? Nabi menjawab, "Wa Adamu bainar ruhi wal jasadi." Aku telah diputuskan oleh Allah jadi nabi, sedangkan Nabi Adam belum diciptakan lagi. Kata para ulama, para hadirin, di dunia ini ada tertib pemahaman dari Allah bahwa orang yang terhebat itu, para hadirin, hadirnya paling akhir. Namanya imam masjid itu cocoknya hadirnya paling akhir. Namanya Pak Presiden itu cocoknya hadirnya di majelis paling akhir. Maka begitulah, selepas para nabi, para rasul datang semuanya, maka yang terhebat, termulia baru diutus oleh Allah yang mulia, pimpinan kita, imam kita, kekasih kita, panutan kita, idola kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah muliakan kita seluruh orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk memanggil istri-istri Nabi dengan panggilan ibu. Ibunya seluruh orang beriman adalah istri-istri yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kita memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Memanggil Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Yang kata para ulama, termasuk Al-Imam Syafi'i, tidak keliru kalau Nabi kita dipanggil dengan Abul Mukminin, bapaknya seluruh orang beriman. Kita diperintahkan oleh Allah untuk merasa kita ini adalah bagian dari keluarganya Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa keluarganya Nabi sholatnya tidak jamaah di masjid? Masa keluarganya Nabi enggak mau ngaji? Masa keluarganya Nabi enggak mau baca sholawat? Masa keluarganya Nabi tidak mau berkorban fisabilillah? Rasakan kita ini adalah bagian dari keluarga besarnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Secara cinta, secara perasaan, bukan secara nasab, tentu saja para hadirin. Kecuali yang bernasab kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang begitu mulia, yang paling mulia, yang begitu beliau dilahirkan, iblis teriak-teriak nangis. Nabi akhir zaman yang umatnya akan memenuhi surga 2/3-nya atau bahkan lebih, telah dilahirkan di dunia. Maknanya kerja-kerja kesesatan saya akan banyak gagal di umat Muhammad ini. Maka orang-orang yang susah dengan acara maulidan mungkin terpengaruh iblis berarti. Iblis nangis, Masya Allah, susah Nabi kita lahir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu Nabi kita lahir, maka di sana, di negeri Majusi sana, orang-orang sana menganggap Tuhan mereka adalah api. Dan di sana mereka telah diuji. Di sana ada api yang nggak pernah padam, sudah ribuan tahun nggak pernah padam. Maka mereka menganggap memang Tuhan itu adalah api. Mereka sembah, mereka puja, mereka mintai permintaan-permintaan. Mereka minta perlindungan pada api dari macam-macam yang mereka ketakuti. Orang-orang Persia. Maka begitu Nabi kita lahir, langsung api yang ribuan tahun menyala tadi mati seketika. Maka dukun-dukun Majusi pada takut. Nabi akhir zaman yang akan jadi asbab hilangnya kekaisaran Persia telah lahir. Kebanggaan Persia yaitu api abadi telah lenyap.
Maknanya negeri Persia akan lenyap, tidak akan berbekas lagi. Ini Nabi belum diangkat jadi Nabi, baru kelahirannya saja kebatilan yang ribu-ribu tahun sudah lenyap, Pak. La ilaha illallah. Memang kelahiran Nabi kita sangat berbeda dengan kelahirannya umumnya orang. Hadirin, di rumah kita, di diri kita, di keluarga kita, teman-teman kita sering ada acara ulang tahun kelahiran. Kita di ulang tahun itu seneng. Selamat milad. Seneng kita. Kita ngulang tahun anak kita juga seneng, ngulang tahun suami kita, istri kita seneng. Sekarang kalau kita ini ditanya, para hadirin, kamu kok biasa seneng lahir di dunia itu loh? Manfaat kamu untuk umat itu apa? Kok cengar-cengir sepertinya kamu manfaat baru untuk umat. Seneng di ulang tahun ini manfaatnya apa untuk umat? Kalau kita ditanya mungkin kita jadi bingung. Apa ya manfaat yang telah saya datangkan kepada umat itu apa kira-kira ya? Bangun musola belum, bangun masjid belum, baik dengan tetangga juga belum, ngaji juga belum, sholat jamaah bolong-bolong, bahkan kadang-kadang nggak sholat. Kok saya di ulang tahun ini begitu gembira ya? Jadi memang sudah jadi fitrahnya manusia normal itu lahir itu seneng para hadirin. Dan diperingati kelahirannya itu seneng. Padahal dia ini bukan tentu orang yang baik para hadirin. Bahkan belum tentu orang yang ada mutunya sama sekali. Seneng dia. Maka orang-orang yang mempertanyakan kenapa kamu bergembira dengan lahirnya Nabi ini benar-benar perkataan saking nggak bermutunya nggak perlu didengar para hadirin. Kita ini dengan lahirnya anak kita yang nggak tentu jadi soleh-soleh aja senangnya pol loh. La ilaha illallah. Yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam kitab Muntahassul Syarah Syama'il Tirmidzi. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi keluarganya seorang wanita. Yang wanita ini miskin, dari keluarga miskin, sebentar lagi mau walimah. Sebentar lagi mau walimah. Maka mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami minta diberi bekal untuk acara walimah putri kami. Maka Nabi kita mengambil ranting dan mengambil botol dari kaca. Kemudian beliau gosok-gosokkan ke badan beliau yang sedang berkeringat. Kemudian keringat beliau wadahi di botol itu. Kemudian beliau hadiahkan kepada keluarga. Beliau mengatakan, kalau nanti acara walimah putrimu gunakan ini untuk minyak wangian. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi, beliau mengatakan, sering Nabi ketika beliau hilir di rumah saya, beliau tidur dan berkeringat, maka saya kumpulkan keringatnya, kemudian tak masukkan botol untuk saya buat minyak wangi dan sebagai campuran minyak wangi. Itulah Nabi kita para hadirin. Nabi yang keringatnya wangi. Kita diberi oleh Allah Nabi yang begitu mulia. Di antara kemuliaannya jasadnya pun wangi. Pimpinan yang tidak tertandingi oleh pimpinan manapun. Kalau orang meninggalkan pimpinan yang wangi ini, kemudian cari pimpinan-pimpinan yang tidak wangi, ini benar-benar kebodohan sempurna, telah dia borong semuanya. Orang-orang yang katanya hebat dengan namanya yang macam-macam gelarnya, coba ada enggak yang berani menghadiahkan keringatnya yang wangi pada kamu? Paling penguk, sangat penguk. Enggak mandi 1 hari sudah berubah, 2 hari tambah lagi. 10 hari gak mandi, orang mendekat dia pingsan. Alhamdulillah. Maka ketika acara walimah datang, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW telah menyarankan supaya digunakan minyak wangi. Maka akhirnya dibuat minyak wangi oleh keluarga itu. Begitu tamu-tamu datang, mereka bilang,
Kami mencium bau wangi yang begitu wangi dan menakjubkan kami, yang kami belum pernah mencium minyak wangi seumur-umur yang seharum ini dan seenak ini. Ruangan tersebut semuanya jadi wangi, bahkan wanginya menyebar semerbak sampai seluruh Madinah. Sampai akhirnya rumah tersebut dijuluki oleh orang-orang Madinah waktu itu dengan gelar Baitul Mu'attorin, rumahnya orang-orang yang wangi, sebab sekali diberi sebagian keringatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama besar para hadirin, namanya Syekh Said Mamduh hafizahullah. Beliau meneliti bahwa semua hadis yang mengajarkan dari Nabi bersolawat itu selepas saya kaji, diteliti sanadnya, kesimpulannya asli teksnya semuanya mengajarkan dari Nabi bahwa kalau bersolawat kepada Nabi, diajari oleh Nabi jangan lupa bersolawat atau mendoakan keluarga beliau. Mengenai riwayat-riwayat yang tidak ada wa'ala alihi, itu bisa diduga bahwa riwayat tersebut tidak lengkap. Kalau lengkapnya mesti ada wa'ala alihi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Karena cinta pada Nabi harus cinta kepada yang ada nisbat dengan Nabi. Di antara yang ada nisbat darah dengan Nabi adalah zuriyahnya Nabi, para habaib yang barusan menyambut sebelum kami, insyaallah. Maka cinta kepada Nabi adalah cinta kepada zuriyahnya. Itu adalah satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan para santri-santrinya datang ke Ka'bah, tempat yang begitu mulia. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, dihancurkan oleh Allah. Maka beliau bilang kepada santri-santrinya, seakan-akan beliau berdialog dengan Ka'bah dalam hadis riwayat Tirmidzi, ma a'zamaki ma asyrafaki walakinnal mu'mina a'zamu 'indallahi minki. Alangkah mulianya kamu Ka'bah, alangkah agungnya kamu Ka'bah, alangkah mulianya kamu Ka'bah, tetapi orang yang beriman lebih mulia di sisi Allah melebihi kamu wahai Ka'bah. Kita ini sering dengar cerita Raja Abraha kualat dengan Ka'bah, kena musibah gara-gara nggak adab dengan Ka'bah. Orang beriman harganya melebihi Ka'bah. Ka'bah runtuh berkali-kali, dunia nggak kiamat. Begitu orang beriman hilang, Ka'bah masih ada pun dunia terjadi kiamat. Ini orang beriman yang paling lemah imannya pun di posisi ini para hadirin. Bagaimana kalau orang imannya tadi orang soleh? Bagaimana kalau orang imannya tadi orang hafidh Al-Quran? Bagaimana kalau orang imannya tadi adalah seorang yang alim para hadirin? Bagaimana kalau orang imannya tadi di samping alim habib lagi para hadirin? Tentu kemuliaannya lebih-lebih lagi. Bagaimana kalau orang imannya tadi adalah seorang nabi? Bagaimana kalau orang imannya tadi adalah salah satu dari ulul azmi minar rusul? Bagaimana kalau orang imannya tadi adalah yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak bisa dibayangkan, tidak sampai otak kita untuk menghitung jedanya dan menghitung perbedaan kemuliaannya para hadirin. Nabi kita para hadirin mengatakan kepada sahabat-sahabat yang muda, beliau mengatakan, beradablah kalian dengan sahabat-sahabat yang tua. Andaikan kalian itu sahabat-sahabat muda itu menginfakkan sebesar gunung Uhud
berupa emas, tidak akan sampai pahalanya sahabat lama yang berinfak hanya satu mud atau bahkan separuhnya. Yang mana satu mud itu kurang lebih 600 gram, separuh mud 300 gram. 300 gramnya sahabat lama tidak bisa dicapai derajat tersebut oleh sahabat baru walaupun berinfak 1 gunung Uhud berupa emas. Hadirin, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan selepas para anbiya tidak ada yang lebih mulia melebihi para sahabat. Tidak ada yang lebih mulia melebihi para sahabat. Innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku melebihi orang seluruh dunia. Sebagian mengatakan 'alal 'alamin 'alal makhlukin, melebihi seluruh makhluk selain para nabi, para rasul. Di sana di Quran ada surat Al-Kahf. Ada cerita Ashabul Kahfi. 7 orang bersama anjingnya. Dia keluar dari negaranya ingin menyelamatkan iman dan amalnya. Tanpa janjian mereka akhirnya ketemu. Kata sebagian ulama, orang itu kalau hatinya sama, nanti akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk ketemu. Ada orang mondok di tempat yang terketat, tapi hatinya itu sembungnya dengan yang gak tertib. Akhirnya dia ada aja di kampung itu dia ketemu dengan orang-orang gak tertib. Ada orang itu di istananya Fir'aun, tapi hatinya bersama Nabi Musa. Akhirnya dia dihitung sebagai orang yang ikut Nabi Musa. Dibangunkan istana surga untuk dia, yaitu istrinya Fir'aun. Bahkan Nabi kita mengatakan nanti di antara acara di surga adalah walimah saya dengan mantan istrinya Fir'aun yang masih perawan yang bernama Sayyidah Asiyah. Semoga kita ikut menghadiri walimah itu. Di sana ada anjing yang cinta, yang berkhidmat kepada Ashabul Kahfi. Yang menurut sebagian versi, sebagian ulama, Ashabul Kahfi itu namanya katanya Maksalina, Masalina, Marnusun, Dabarnusun, Syadanusun, Kafastatayusun, Yamliho atau Tamliho, 7 orang. Kemudian anjingnya namanya ada 3 versi. Kitmir, Hamron, Royan. Loh, nama saya Royan Pak, seperti namanya anjing. Dia nggak apa-apa kalau anjingnya Ashabul Kahfi. Apa ruginya jadi anjing yang dikatakan anjingnya Ashabul Kahfi akhirnya masuk surga sebab cintanya dengan Ashabul Kahfi? Apa manfaatnya jadi manusia kalau akhirnya jadi intip neraka? La ilaha illallah. Ini ada anjing cinta dengan Ashabul Kahfi akhirnya masuk surga. Bagaimana kalau yang dicintai itu sahabat? Bagaimana kalau yang dicintai adalah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW? Tentu lebih mahal lagi. Nabi kita mengatakan, itu gunung Uhud cinta kepada kami dan kami pun cinta kepada dia. Akhirnya gunung Uhud ikut-ikutan masuk surga nanti para. Bagi yang sudah pernah haji, pernah umrah, melihat gunung Uhud. Nanti kalau kita masuk surga, kita akan melihat gunung Uhud itu di surga para. Akan dipindah ke planet lain, dimasukkan surga. Karena cintanya kepada Nabi dan cintanya kepada para sahabat. Maka Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, kita telah terangkan tadi para hadirin, yang itu perlu mikir sedikit, bahwa Ka'bah tidak sebanding dengan mulianya orang beriman yang paling lemah imannya. Imam Malik mengatakan, dinukilkan dalam kitab Raf'ul Manarah, dia mengatakan debu yang menempel di jasadnya Nabi, di kuburnya Nabi, itu lebih mulia di sisi Allah. Dan ini adalah ijma'nya ahlu sunnah, kata beliau, melebihi Ka'bah. Ka'bah itu hebat para hadirin, tapi disentuh Nabi paling beberapa kali atau berapa ratus kali. Tapi kalau debu yang di jasadnya Nabi itu nempel terus sampai hari kiamat para hadirin. Suhbah terus dengan Nabi, melebihi Masjid Nabawi, melebihi Masjid Aqsa, melebihi arasnya Allah, melebihi Sidratul Muntaha, melebihi Baitul Ma'mur, kurang lebihnya begitu.
Karena itu semuanya makhluk yang pernah disentuh Nabi paling sekali-kali aja. Tetapi debu ini pernah nyentuh Nabi, makhluk yang bernama debu nyentuh Nabi sampai begitu lama, sampai hari kiamat para hadirin. Itulah kemuliaan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang para hadirin, dia ini tidak baik dengan orang tuanya. Maka doa-doa dia tidak makbul. Amalan-amalan dia tidak diterima oleh Allah. Dia tidak baik dengan tetangganya, begitu juga. Dia tidak baik transaksi keuangannya, begitu juga. Dia tidak baik dengan suaminya atau kebalikannya, begitu juga. Hadirin, ada orang itu sudah baik dengan orang tuanya. Ada sudah baik dengan tetangganya, sudah baik dengan seluruh manusia, sudah baik semuanya. Kalau perlu setiap tahun sudah keluar 4 bulan para hadirin. Kemudian dia doa, ya Allah minta duit, ya Allah minta jabatan, ya Allah minta sawah yang luas, ya Allah minta anak yang soleh, ya Allah minta istri yang berbakti, ya Allah minta ini. Doanya nggak didengar oleh Allah. Maka dia heran, kenapa nggak didengar? Ternyata dia lupa membaca sholawat kepada nabinya yang telah jadi asbab kedatangannya iman, amal, dan seluruh kebaikan di alam semesta ini. Dia lupa baca sholawat, maka semua doanya tidak digubris oleh langit. Masya Allah, begitu tingginya posisi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Selepas iman, amal yang terpenting adalah sholat. Orang sholat nggak baca sholawat nggak diterima oleh Allah para hadirin. Masya Allah. Coba tahiyat akhir kita baca sholawat, sholat kita nggak pas, nggak diterima oleh Allah. Di antara sholat yang terpenting adalah Jumatan. Siapa yang nggak Jumatan 3 kali kurang lebih berturut-turut, Allah akan tutup hatinya. Akhirnya dia nggak bisa membedakan antara hak dan batil. Di antara syaratnya Jumat adalah khutbah. Di antara kewajiban khutbah adalah baca sholawat. Masya Allah. La ilaha illallah. Ada orang beriman dengan Allah dengan iman yang lurus, tapi dia tidak mau ikut pintu, satu-satunya pintu yang diridhai Allah untuk umat Muhammad, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, maka tidak diterima oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak, itulah diantara artinya janji Allah kepada Nabi Muhammad, aku telah angkat namamu. Beliau adalah makhluk, tidak bisa datangkan manfaat dan mudarat tanpa Allah, tetapi Allah telah menjadikan beliau satu-satunya pintu untuk sampai kepada Allah. Nanti di hari kiamat para hadirin, orang-orang yang terdekat pada Allah, para nabi, para rasul, semuanya angkat tangan untuk menyelesaikan urusan hiruk pikuknya hari kiamat. Maka orang-orang di sana pada musyawarah, mari kita datang kepada orang-orang yang dekat dengan Allah untuk memintakan kepada kita penyelesaian masalah di mahsyar ini. Mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya angkat tangan, merasa tidak pantas untuk jadi di posisi mensyafaati seluruh umat waktu itu. Maka mereka datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kita mengatakan, ana laha, ana laha. Ini memang bagian saya ini. Maka beliau doa, muji-muji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ilhamkan waktu itu kepada beliau. Pujian yang belum pernah dipujikan kepada Allah selain waktu itu. Kemudian beliau sujud, kemudian Allah menyuruh beliau mengangkat kepala beliau. Minta apa saja akan diberi permintaannya oleh Allah. Itulah Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Ada orang dengan sebab sodakoh sekeping roti para hadirin tidak jadi masuk neraka. Nabi kita ini seakan-akan telah sedekah pada setiap mukmin muslim yang telah, yang akan, yang sekarang, yang akan datang, satu surga yang minimalnya luasnya 10 kali lipat bumi.
Maka Nabi mengatakan, tidak ada orang yang lebih pelit melebihi orang yang ketika aku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak membaca sholawat kepada aku. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan dalam hadis riwayat Tabarani, beliau mengatakan kurang lebihnya, siapa yang mengatakan, ya Allah, balaslah Nabi Muhammad dengan balasan sebab jasa beliau kepada kami, dengan balasan yang layak untuk beliau, maka Allah akan tugaskan 70 malaikat selama 1000 hari untuk mencatat amal dia para hadirin. Dengan sekali dia berdoa begitu itu. Karena maknanya, ya Allah, balaslah Nabi Muhammad sebab jasanya kepada kami dengan balasan yang layak untuk beliau. Maknanya malaikat tadi disuruh nyatet semua kebaikan yang dilaksanakan dan yang akan dan yang telah oleh umat sampai nggak ada putusnya sampai menjelang hari kiamat para hadirin. Maka nggak selesai-selesai. Semua kebaikannya umat semuanya masuk di catatan amal kebaikannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahli. Ya Allah, balaslah Nabi Muhammad sebab jasanya kepada kami dengan balasan yang sesuai untuk beliau. Masya Allah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal para hadirin yang itu hanya bisa, ada 3 hal para hadirin itu hanya bisa didapatkan karena ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, yaitu ampunan dosa, disayangi oleh Allah. 3 hal kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan hal tersebut. Maka kita sebagai pecinta Nabi Muhammad seharusnya mengusahakan 3 hal ini pernah wujud dalam kehidupan kita. Pertama kali adalah datang kepada Nabi Muhammad. Maka kita usaha kapan-kapan Allah mudahkan kita ziarah Nabi di Madinah sana. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Kemudian selepas datang di hadapan Nabi Muhammad, kita minta maaf kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, kita minta Nabi Muhammad supaya mintakan maaf kepada Allah untuk kita. Kalau 3 hal ini wujud, Allah akan terima taubat kita dan akan menyayangi kita. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Andaikan mereka menzalimi dirinya, selepas menzalimi dirinya datang kepada engkau. Kemudian yang kedua, mereka minta maaf kepada Allah. Kemudian yang ketiga, engkau memintakan maaf untuk mereka. Rasulullah mintakan maaf untuk mereka kepada Allah. Lawajadullaha tawwabar rahima. Tentu mereka akan mendapati Allah Maha menerima taubat, Maha pengasih. Akan disayang oleh Allah, akan diterima taubatnya oleh Allah. Kita insya Allah usahakan ke sana para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umat akhir zaman. Semakin hari zaman itu tambah banyak ujian. Ada seorang ulama besar di India menyemangati kita, Syekh Ahmad Al-Faruqi. Kalian jangan putus asa jadi umat akhir zaman. Menurut penelitian saya, banyak pertolongan-pertolongan Allah besar datang kepada umat manusia selepas 1000 tahun wafatnya nabinya yang termasuk bagian dari ulul azmi. Selepas Nabi Nuh wafat, 1000 tahun selepas itu Allah utus Nabi Ibrahim. 1000 tahun selepas wafatnya Nabi Ibrahim, Allah utus Nabi Musa. Selepas wafatnya Nabi Musa 1000 tahun, Allah utus Nabi Isa. Nabi Isa belum wafat maka enggak dihitung. Maka harapannya 1000 tahun selepas wafatnya Nabi Muhammad justru akan banyak hidayah tersebar di dunia ini para hadirin. Semoga kita
Kalau ujian-ujian itu besar para hadirin dan berat, maknanya yang diuji adalah orang-orang hebat. Dajjal datang pada kita. Maknanya ketika Dajjal itu datang, banyak di kalangan umat Muhammad yang lulus jadi penentang-penentangnya Dajjal. Akan datang Ya'juj Ma'juj di umat Muhammad ini. Akan datang Malhamah Kubro di umat Muhammad. Akan datang Nabi Isa di umat Muhammad. Kejadian-kejadian besar, kebatilan-kebatilan besar datang pada umat Muhammad. Maknanya akan muncul wali-wali besar di kalangan umat Muhammad. Justru zaman tambah akhir, kesempatan untuk daftar jadi wali itu tambah luas para hadirin. Tapi jangan merasa jadi wali dulu. Kalau sudah merasa nanti jadi nggak jadi daftar terus sampai mati. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, nanti ketika Nabi Isa turun, dia akan ketemu umatku yang seperti kalian para sahabatku atau bahkan lebih baik. Lebih baik dari sisi begitu jauhnya dengan tarbiyah Nabi kita, tapi iman dan amalnya masih begitu sempurna, begitu baiknya, begitu tingginya Pak. La yalqayanna Isa bin Maryam rijalan hum mithlukum aw khairun. Maka kita lihat di tempat kami, Temboro sekitarnya, di Jawa Timur, mungkin di Ternate, mungkin juga di daerah-daerah yang lain. Kita lihat dari segi positifnya, berapa banyak muncul kebaikan di masjid-masjid, muncul semangat keluarga-keluarga yang dulu nggak kenal agama, putra-putranya sekarang jadi hafidh-hafidhah, jadi ustadz-ustadzah, masya Allah, bermunculan seluruh dunia. Bahkan kita mau haji aja perlu antri, bahkan mungkin antrinya untuk orang Indonesia mendekati 100 tahun untuk sebagian daerah. Luar biasa. Yang disabdakan Nabi menjadi kenyataan, ternyata penduduk surga 2/3 dari kalangan umat ini sudah mulai tampak para hadirin. Di mana-mana orang dapat hidayah, dapat hidayah, dapat hidayah, dapat hidayah. Alangkah beruntungnya kalau Allah pilih kita jadi asbab hidayah. Maka kita luangkan waktu untuk itu para hadirin. Kita nggak usah percaya dengan medsos. Ini zaman edan. Kalau saya nggak ikut edan, nggak kebagian. Itu omongannya orang edan para hadirin. Mendengarkan orang edan akan jadi edan. Maka kita semangat. Bahkan Nabi kita mengatakan nanti akan muncul Dajjal. Dia akan usaha untuk masuk Madinah. Allah jaga Madinah ini, akhirnya Dajjal nggak bisa masuk. Maka kota Madinah para hadirin dijuluki juga dengan julukan Al-Mahfuzah, satu kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Maka Dajjal dengan krunya, dengan antek-anteknya mengintip Madinah. Dajjal melihat Madinah, kemudian dia bilang pada krunya, itu loh istana putih, istananya Ahmad. Itu loh istana putih, istananya Nabi kita. Maknanya ketika menjelang munculnya Dajjal, kondisi rumah Nabi, masjid Nabi itu jadi begitu megah seperti istana yang berwarna putih. Maka kalau kita melihat fotonya Madinah sekarang para hadirin, maka sudah kelihatan putih semua. Temboknya putih, kemudian payung-payungnya juga berwarna putih. Maknanya Dajjal sudah mau muncul, berarti hidayah akan tersebar seluruh dunia. Kita pandang dari segi positifnya. Maknanya jagoan-jagoannya Islam akan bermunculan lagi. Maknanya Imam Mahdi yang dijanjikan dalam hadis mutawatir akan mimpin umat untuk memenuhi bumi dengan keadilan selepas bumi dipenuhi dengan macam-macam kezaliman. Ini waktunya semangat, jangan mandang dengan pandangan yang mengurangi semangat kita. Salah semuanya niat berhati ini. Cucunya Nabi Adam, cucunya Nabi Nuh, keluarga Ibrahim secara rohani, keluarga Sayyidul Anbiya secara rohani. Semestinya tidak gampang putus asa, apalagi kalau dari zuriyah Nabi.
soft awal dalam semua kebaikan seharusnya kita sebagai umat akhir zaman ini. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Hadirin, ketika zamannya Sayyidina Umar memerintahkan tim data untuk mendata semua masjidnya orang Islam yang di bawah naungan aturan beliau, di bawah naungan khilafah beliau. Dalam Muqaddimah Tuhfatul Ahwazi, maka beliau diberi laporan yang sangat mengagetkan beliau bahwa ternyata hampir semua imam hafid Quran di seluruh negara Islam waktu itu adalah orang-orang ajam. Ini maknanya orang-orang ajam seperti kita ini mulai sejak dulu, bahkan mulai sejak zaman Sayyidina Umar, bahkan mulai sejak zaman Nabi, selalu saja mengambil posisi yang sangat penting di dalam bareng-bareng ngerawat Islam bersama suku-suku yang lain, bersama keluarga Nabi, bersama orang-orang Quraisy. Maka kita semuanya ikut andil para hadirin. Itu semua anugerah dari Allah. Maka kita akhiri majelis kita dengan berdoa, biar doanya tambah bermutu, tambah mengingatkan kita pada acara Maulid, maka biar didoai oleh salah satu dari Habib Bakir atau Habib Abdurrahman, mungkin Habib Bakir yang sepuh insyaallah. Silakan Bib.